pelajaran bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktek Peradilan Semu dengan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Saya Hanifah Ramadhani Safitri sebagai panitera pengganti. Saya Aulia Dinda Rahayu sebagai hakim anggota 1. Saya Bagas Randul sebagai hakim ketua majelis. Saya Rizka Tirtami sebagai hakim anggota 2. Saya Safira Rahma sebagai jaksa penuntut umum 1. Saya Suifa Iko sebagai jaksa penuntut umum 2. Saya Widodo Pambudi sebagai penasihat hukum. Saya Randy Kurniawan sebagai saksi korban. Saya Aulia Kusuma sebagai terdakwa. Saya Aini Putri Pindaya sebagai saksi korban 2. Saya Animatu Sadia sebagai saksi terdakwa. Saya Laila Petra sebagai ahli. Saya Sari Direkti sebagai petugas pengadilan. Sekian perkenalan dari kami. Adapun kasus posisi dari kelompok kami adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan nomor register perkara 351-2023-PNJMR. Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 25,86% adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu kasus yang terjadi yaitu di Jember, yakni sepasang suami istri yang bernama Randy Kurniawan dan Aulia Ramadhani Kusuma. Mereka berdua telah menikah selama 5 tahun dan dikaruniai seorang anak. Akan tetapi pada suatu ketika tanggal 16 Maret 2023, Randy Kurniawan dipecat dari pekerjaannya dan sejak saat itulah hubungan keduanya menjadi tidak baik. Dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi dan tidak ada pemasukan yang masuk, maka terjadi pertikaian di antara keduanya, yakni Randy Kurniawan dengan Aulia Ramadhani Kusuma. Dikarenakan Randy Kurniawan datang dengan keadaan tangan kosong, dan pada saat itu Aulia Ramadhani Kusuma sedang memasak makan malam di dapur. Datanglah seorang Randy Kurniawan dengan keadaan marah karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang baru. Dikarenakan keduanya tidak dapat mengontrol emosinya, maka Aulia Ramadhani Kusuma menyiramkan teflon berisi minyak panas ke mata Randy Kurniawan. Dan sejak saat itu Randy Kurniawan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Oleh karena itu, terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan alternatif. Dakwaan ke-1 pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, atau dakwaan kedua pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Sekian kasus posisi dari kami dan selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan. A. Tata tertib umum. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat pada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat pada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Yang pertama, senjata api. Kedua, benda tajam. Yang ketiga, bahan peledak. Yang keempat, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Kepada penuntut umum dan penasehat hukum, disilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Jember memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351-Pitsus-2023-PNJMR atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma. Majelis akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka sudah dikatakan lengkap dan sesuai dengan pasal 230 KUHP, maka dari itu persidangan dapat segera dilaksanakan. Diberitahukan kepada peserta sidang untuk menjaga ketertiban selama persidangan dimulai. Dan bagi para wartawan yang menggunakan kamera, harap mematikan lampu kilat. Panitera siap? Siap Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap Yang Mulia. Apakah penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak ada Tidak Yang ada Yang Mulia. Mulia. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan ketetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember dengan nomor register perkara 351 /Pitsus /2023 /PEJMR, di mana saya Bagas Surandaru SHMH sebagai hakim ketua majelis, Aulia Linda Rahayu SH sebagai hakim anggota 1, dan Rizka Utami SH sebagai hakim anggota 2. Sidang Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351 /Pitsus /2023 /PNJMR atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia, mohon izin. Petugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap, terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, saudari terdakwa, silakan duduk di bagian pemeriksaan, dan kepada petugas pengadilan silakan kembali ke tempat. Baik, saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, maka sesuai dengan pasal 160 ayat 2 KUHP, saudari akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Dimohon dijawab dengan suara yang jelas ya. Nama, Aulia Ramadhani Kusuma, tempat tanggal lahir, Sidoarjo 12 Mei tahun 98, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan Indonesia benar, benar Yang Mulia. alamat saudari, Perumahan Pesona Milenia FH F10 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates. agama saudari, Kristen Protestan, pekerjaan saudari, ibu rumah tangga. saudari terdakwa, sudah berapa lama saudari ditahan? Seingat saya itu sama polisi sekitar 7 hari yang mulia, terus sama Tepatnya di mana saudari tahan? di lapas kelas 2A Jember. Lalu, apakah saudari tahu mengapa saudari dihadirkan pada persidangan ini? Tahu karena saya di sini didakwa KDRT yang mulia. Oke, baik. Saudari dihadirkan sebagai terdakwa. Jadi saudari perhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini. Bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Baik. Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudari berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar di sebelah kanan saudari ini penasihat hukum saudari? Benar yang mulia, saya didampingi oleh Bapak Pugu Widodo SHMH. Baik, penasihat untuk penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menunjukkan KTA dan surat kuasa khusus serta berita acara sumpah. Dan kepada penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Apakah keberatan dengan pasal
Baik, silakan kembali ke tempat. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudari penuntut umum, apakah telah siap dengan dakwaannya? Siap. Baik. Sebelumnya kepada saudari terdakwa dan penuntut dan penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan dakwaan? Baik, kepada penuntut umum silakan dibacakan. Mohon izin yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati serta hadirin sekalian, izinkan kami membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor perkara PDN 351/Fitsus/2023 PNJMN. Terdakwa atas nama lengkap Aulia Ramadhani Kusuma, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 12 Mei 1998, jenis kelamin perempuan, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal perumahan Pesona Surya Milenia Blok F10, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1. Penahanan ditahan oleh penyidik di rutan semenjak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022. Kemudian ditahan oleh penuntut umum di rutan sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2022. Kemudian ditahan oleh Pengadilan Negeri di rutan sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 23 April 2022. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan 18 Mei 2022. Dakwaan pertama bahwa terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekiranya pukul 5 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di rumah korban yang beralamatkan di perumahan Pesona Surya Milenia Blok F10, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dan saksi Rendy Kurniawan adalah sepasang suami istri, menikah pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2018 sesuai kutipan akta nikah nomor 15/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan belum bercerai. Bahwa berawal pada bulan April 2023, korban Rendy Kurniawan dipecat dari pekerjaannya sehingga sejak saat itulah perekonomian rumah tangga keduanya mengalami penurunan dan kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi, akan tetapi tidak ada pemasukan yang masuk serta banyaknya tagihan yang harus dibayarkan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dan saksi Rendy Kurniawan, hubungan keduanya menjadi tidak baik dan sering mengalami perdebatan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2023 sekiranya pukul 5, saksi Rendy Kurniawan setelah mencari pekerjaan langsung masuk ke rumah menuju dapur untuk minum. Pada saat itu juga terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma sedang memasak di dapur dan mencoba bertanya perihal pekerjaan kepada saksi Rendy Kurniawan. Mendengar jawaban dari saksi Rendy Kurniawan yang masih belum mendapatkan pekerjaan baru membuat terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma naik darah dan marah sehingga terjadilah cekcok yang cukup parah di antara keduanya yang membuat terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma terbawa suasana dan secara tidak langsung menyiram minyak panas kepada saksi Rendy Kurniawan, sehingga saksi Rendy Kurniawan mengalami luka berat sebagaimana visum terpertur nomor R FER 35/SK/4/2023/RSSPD tanggal 30 April 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Laila Wafiatur Rahma RSD Dr. Subandi yang menerangkan telah memeriksa seorang laki-laki nama Rendy Kurniawan, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat perumahan Pesona Surya Milenia Blok F10, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dengan hasil pemeriksaan, korban datang di instalasi gawat darurat RSD Dr. Subandi pada tanggal 24 April 2023 pada pukul 10 WIB. Saat korban datang di instalasi gawat darurat RSD Dr. Subandi dalam keadaan umum mengalami luka bakar tingkat kesadaran sadar dengan Glasgow Coma Scale E4M6V5, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 120/60 mmHg, nadi 75 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan dahi mengalami luka memar ukuran kurang lebih dari 2 cm, tangan kiri mengalami luka memar ukuran lebih 4x3 cm, luka bakar derajat 2 pada wajah tingkat keparahan memasuki tingkat kedua pada kulit, infeksi luka pada kornea mata kiri korban sehingga mata kiri korban mengalami buta permanen. Fakta dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaannya, luka yang dialami korban menyebabkan hilangnya salah satu panca indera. Hasil pemeriksaan penunjang dilakukan
korban mendapat perawatan di instalasi gawat darurat RSD Dr. Subandi dan dilanjutkan dengan visum atrapertum di RSD Dr. Subandi oleh Dr. Laila Wafiatur Rahman. Kesimpulan, korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal dengan luka bakar di dahi. Bahwa saksi Aini Putri Kuinjaya mendengar suara jeritan dari saksi Rendy Kurniawan dari rumah keluarga, sehingga saksi Aini Putri Kuinjaya mengetahui bahwa terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma telah melakukan kekerasan kepada saksi Rendy Kurniawan dan masuk ke dalam rumah saksi Rendy Kurniawan yang sedang kesakitan untuk menolong dan membawa saksi Rendy Kurniawan ke rumah sakit menggunakan mobil milik terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma. Bahwa terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma tidak ikut menemani saksi Rendy Kurniawan di rumah sakit. Bahwa telah ditemukan beberapa barang bukti berupa teflon merek Maxim berwarna hitam ukuran 23 cm dengan diameter 18 cm. Yang kedua, kemeja berwarna putih, dan yang ketiga, rekaman CCTV. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Atau yang kedua, bahwa terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 5 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di rumah korban yang beralamatkan di perumahan Pesanan Surya Milenial Blok F10 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dan saksi Rendy Kurniawan adalah sepasang suami istri menikah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sesuai kutipan akta nikah nomor 15/11/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan belum bercerai. Bahwa berawal pada bulan April 2023 korban Rendy Kurniawan dipecat dari pekerjaannya sehingga sejak saat itulah perekonomian rumah tangga keduanya mengalami penurunan dan kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi, akan tetapi tidak ada pemasukan yang masuk serta banyaknya tagihan yang harus dibayarkan. Bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dan saksi Rendy Kurniawan hubungan keduanya menjadi tidak baik dan sering mengalami perdebatan. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 5 saksi Rendy Kurniawan setelah mencari pekerjaan langsung masuk ke rumah menuju dapur untuk minum. Pada saat itu juga terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma sedang memasak di dapur dan mencoba bertanya perihal pekerjaan kepada saksi Rendy Kurniawan. Mendengar jawaban dari saksi Rendy Kurniawan yang masih belum mendapatkan pekerjaan baru membuat terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma naik darah dan marah sehingga terjadi cekcok yang cukup parah di antara keduanya yang membuat terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma terbawa suasana dan secara tidak langsung menyiram minyak panas kepada saksi Rendy Kurniawan. Sehingga saksi Rendy Kurniawan mengalami luka berat sebagaimana visum atrapertum nomor R/FTR/35-1/4/2023/RSSBD tanggal 30 April 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Laila Wafiatur Rahman RSD Dr. Subandi yang menerangkan telah memeriksa seorang laki-laki nama Rendy Kurniawan, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat rumahan Pesanan Surya Milenial Blok F10 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dengan hasil pemeriksaan, korban datang di instalasi gawat darurat RSUD Kaliwates pada tanggal 24 April 2023 pada pukul 4 WIB. Saat korban datang di instalasi gawat darurat RSD Dr. Subandi dalam keadaan umum mengalami luka bakar, tingkat kesadaran sadar dengan Glasgow Coma Scale E4M6T5, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 120/60, nadi 75 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan dahi mengalami luka memar ukuran lebih dari 2 cm, tangan kiri mengalami luka memar ukuran lebih 4 kali 3 cm, luka bakar berat 2, luka bakar derajat 2 pada wajah tingkat keparahan memasuki tingkat kedua pada kulit, sehingga infeksi luka pada kornea mata kiri yang menyebabkan mata kiri korban mengalami buta permanen. Fakta dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaannya, luka yang dialami korban menyebabkan hilangnya salah satu panca indera. Hasil pemeriksaan penunjang dilakukan korban mendapat perawatan di instalasi gawat darurat RSD Dr. Subandi dan dilanjutkan dengan visum atrapertum di RSD Dr. Subandi oleh Dr. Laila Wafiatur Rahman. Kesimpulan, korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal dengan luka bakar di dahi. Bahwa saksi Aini Putri Kuinjaya mendengar suara jeritan dari saksi Rendy Kurniawan dari rumah keluarga, sehingga saksi Aini Putri Kuinjaya mengetahui bahwa terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma telah melakukan kekerasan kepada saksi Rendy Kurniawan
dan masuk ke dalam rumah saksi Randy Kurniawan yang sedang kesakitan untuk menolong dan membawa saksi Randy Kurniawan ke rumah sakit menggunakan mobil milik terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma. Bahwa terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma tidak ikut menemani saksi Randy Kurniawan di rumah sakit. Bahwa telah ditemukan beberapa barang bukti berupa 1. Teflon merek Maxim berwarna hitam ukuran 23 cm dengan diameter 18 cm. Yang kedua, kemeja berwarna putih. Yang ketiga, rekaman CCTV. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat 2 KUH pidana. Baik. Saudari terdakwa, bagaimana, apakah telah mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti ya. Apakah memiliki tanggapan? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Jika akan tidak ada perubahan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum, maka kami akan mengajukan eksepsi yang mulia. Apakah sudah siap eksepsinya? Sudah yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, terdakwa serta para peserta sidang harap didengarkan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum, kami yang terhormat, serta peserta sidang yang kami muliakan. Yang pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Aulia Ramadhani Kusuma, Inti Kusuma, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa hakim yang mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Kami hakim yang mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama, yaitu untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Bahwa proses penegakan hukum yang diambil di Indonesia selebihnya tetap menjunjung status terdakwa yang dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tidak bersalah, biarkan majelis hakim yang menjatuhkan putusannya. Oleh karena itu, sebelum putusan dijatuhkan, kita patut untuk mempertaruhkan hak dan kewajiban terdakwa sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kehadiran kami adalah sebagai bentuk hak yang dilimpahkan terdakwa dengan persidangan sesuai dengan pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa guna mementingkan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang ini. Sehingga dengan demikian bahwa tim penasihat hukum terdakwa dalam persidangan ini mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum. Bahwa surat dakwaan yang cermat, yakni jaksa penuntut umum haruslah teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada pasal 123 ayat 2 B KUHP. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan peserta sidang yang kami muliakan, bahwa jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari kejadian dakwaan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Bahwa jaksa penuntut umum harus mengidentikan pencampuran dengan unsur suatu pasal dengan pasal lain dalam surat dakwaan yang menitik beratkan surat dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas. Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menentukan kekeliruan yang dibuat penasihat hukum yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum yang dalam persidangan belum mantap dalam menguraikan tentang kejadian atau fakta yang terkait dengan tindak pidana terdakwa. Oleh karena itu beberapa alasan, yaitu 1. Dalam dakwaan penuntut umum menggunakan frasa perkiraan sehingga menimbulkan ketidakpastian. 2. Dalam dakwaan menyebutkan tidak menyebutkan hari di mana terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum sehingga kurang secara tidak terpenuhi. 3. Dalam dakwaan penuntut umum tidak menjelaskan cara terdakwa melakukan perbuatan secara terperinci sebagaimana yang didakwakan penuntut umum sehingga surat dakwaan berkas mengada-ngada. Lalu kesimpulan perbuatan berdasarkan uraian yang telah kami paparkan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa menyatakan sebagai berikut. 1.
uraian yang dibuat penuntut umum tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Selanjutnya kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk mempertimbangkan nota keberatan kami agar memutuskan perkara sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan terdakwa atau tim penasihat hukum. Menyatakan surat penuntut umum dengan nomor PDM 351-PID-SUS-2023-PN-JMBR adalah batal demi hukum atau sebenarnya tidak diterima. Atau apabila majelis hakim berpendapat yang lain, maka kami selaku tim penasihat hukum memohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan hak asasi terdakwa. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang berbunyi, keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Selanjutnya, Dr. Laila Wafiratul Rahmat, seorang ahli hukum, berpesan sebagai berikut. Sebelum memutus perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa hakim yang mulia akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Akhirnya kami serahkan nasib dan masa depan Aulia Ramadhani Kusuma binti Kusuma kepada hakim yang mulia, karena hanya hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu. Mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan keturunannya yang Maha Esa. Demikianlah eksepsi atas nama Aulia Ramadhani Kusuma binti Kusuma kami bacakan dan kami sampaikan kepada hakim yang mulia dalam persidangan pada hari Jumat 28 April 2023 di Pengadilan Negeri Jember. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa. Baik, saudari penuntut umum, apakah memiliki tanggapan atas eksepsi yang sudah dibacakan oleh penasihat hukum? Ada yang mulia, kami akan menanggapinya secara lisan. Baik, silakan. Baik, bahwa penasihat hukum menjelaskan bahwa surat dakwaan yang kami sampaikan tidak cermat, jelas dan lengkap. Dalam hal ini, penuntut umum sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Maka kami mohon agar majelis hakim menolak apa yang disampaikan penasihat hukum karena kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah memiliki tanggapan atas jawaban lisan yang disampaikan oleh penuntut umum? Kami tetap dengan atas keberatan kami yang mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada surat dakwaannya dan penasihat hukum tetap pada eksepsinya, maka di persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Namun, melihat SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian sengketa pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam 4 lingkungan peradilan, maka hari ini kita bersama-sama menyusun kalender code terlebih dahulu. Jadi, tolong disiapkan ya tanggal-tanggalnya. Untuk yang pertama, yaitu pembacaan putusan selah. Baik, di sini majelis hakim memerlukan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan putusan selah. Maka untuk itu sidang pembacaan putusan selah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2023 yang akan datang. Mohon dicatat panitera. Baik, yang mulia. Selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudari penuntut umum memerlukan waktu berapa hari untuk menyiapkan alat buktinya? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik, 7 hari ya. Maka dari itu pembuktian penuntut umum akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023 yang akan datang. Selanjutnya yaitu dari penasihat hukum, apakah akan menghadirkan saksi atau ahli? Ya, yang mulia. Membutuhkan waktu berapa hari? Kami membutuhkan sekitar 7 hari yang mulia dan pemeriksaan terdakwa dapat dilakukan di hari yang sama yang mulia. Baik. Untuk pembuktian dari penasihat hukum serta pemeriksaan terdakwa akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2023 yang akan datang. Selanjutnya yaitu pembacaan surat tuntutan untuk penuntut umum.
membutuhkan waktu berapa hari untuk menyiapkan surat tuntutannya? Kami membutuhkan 7 hari untuk penyelesaiannya yang mulia. Baik, untuk pembacaan surat tuntutan akan dibacakan pada tanggal 25 Mei 2023. Selanjutnya, apakah nanti ada nota pembelaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia. Membutuhkan waktu berapa hari? Kami membutuhkan 7 hari untuk menyusunnya yang mulia. Oke, untuk pembacaan nota pembelaan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2023 dan yang terakhir adalah pembacaan putusan akhir. Dan untuk mempersiapkan putusannya, maka majelis hakim memerlukan waktu selama 7 hari yang nantinya putusan akhir akan dibacakan pada tanggal 8 Juni 2023 yang akan datang. Apakah tanggal-tanggal yang sudah kita sepakati masih ada yang ingin dirubah? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menandatangani kalender court yang telah kita sepakati. Silakan maju ke depan. Silakan kembali ke tempat. Baik, nanti kalender courtnya silakan diambil di meja panitera ya. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyiapkan putusan sela, maka sidang pada hari ini ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2023 yang akan datang. Diberitahukan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam sidang berikutnya. Baik, yang mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Jember memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351-2023-2023-PNJMR atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan sehat dan tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas di ruang sidang ini. Terima kasih. Silakan kembali. Baik, saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap. Baik. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Oleh karena itu, kepada penuntut umum, terdakwa, serta penasihat hukum dan para pengunjung sidang harap mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 351/Pitsus/2023/PNJMR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa dengan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Gelar perkara atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma. Identitasnya selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara. Penahanan dianggap telah dibacakan. Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh penasihat hukum yaitu Puguh Widodo SH MH. Pengadilan Negeri Jember telah membaca 1. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Jember. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Surat penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jember tentang penetapan hari sidang. 4. Pemberkasan perkara pada surat-surat lain yang bersangkutan. Silakan dilanjutkan oleh hakim anggota 1.
Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa telah dilaporkan di depan persidangan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut. Menimbang bahwa di sisi lain setelah majelis hakim mencermati dan meneliti surat dakwaan penuntut umum, majelis hakim mendapati bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah dibuat secara lengkap tanggal, tanda tangan, identitas terdakwa, tempat kejadian atau lokus delikti, dan waktu kejadian atau tempus delikti, serta seluruh unsur delik yang dirumuskan, baik secara tidak pidana dilakukan, keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tidak pidana, serta pasal perundang-undangan yang didakwakan kepada diri terdakwa, sehingga dalam hal ini menurut hemat majelis hakim surat dakwaan penuntut umum yang disusun tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan dengan ini. Materi sebagai berikut: 1. Surat dakwaan tidak memenuhi uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Selanjutnya terlambat. Selanjutnya hakim anggota 2 silakan dilanjutkan. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah cermat, jelas, dan lengkap dalam mempersiapkan surat dakwaannya, sehingga tidak dapat kekurangan dan kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Menimbang bahwa sebagai peraturan pertimbangan di atas, maka nota keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan pasal 156 ayat 1 dan garing atau ayat 2 KUHP, yakni dalam hal dasar terdakwa mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan tidak dapat dibatalkan. Maka setelah ini diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan putusan tersebut untuk selanjutnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, dan selanjutnya majelis hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Cukup yang mulia. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa atas nama Aulia Ramadhani Kusuma ditolak. 2. Dinyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register PDF 35-Jember-7-2023 sah sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara ini. 3. Perintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 351-2023-2023-PNJMR atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dengan menghadirkan alat bukti. 4. Dilakukan biaya perkara sampai pada putusan akhir. Demikian putusan dalam rapat pemusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis 4 Mei 2023 oleh kami, Bagas Surandaru SHMH, sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Aulia Dinda Rahayu SH dan Rizka Trutami SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 4 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanifah Ramadhani Sabitri sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Sofri Latifah Rahma dan Sufifa Iko sebagai penuntut umum terdakwa serta penasihat hukumnya. Baik, saudari terdakwa, apakah memiliki tanggapan atas putusan yang telah dibacakan? Tidak, yang mulia, saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, saudara penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan? Kami menghargai putusan yang telah dibacakan oleh yang mulia, namun kami akan mengajukan perlawanan pengadilan tinggi ini. Baik, kepada terdakwa dan penasihat hukum, memang saudara diberikan hak untuk mengajukan perlawanan, akan tetapi pemeriksaan ini akan tetap dilaksanakan. Dapat dimengerti? Nanti yang mulia. Sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dalam menyiapkan alat buktinya. Maka sidang pada hari ini akan ditunda dalam 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik, yang mulia.
Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai dan majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Jember memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/Pit/2023/PNJMR atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka persidangan hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudari penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia, mohon izin kami akan menghadirkan 2 orang saksi di mana salah satunya adalah korban dan seorang ahli forensik yang menyusun dan akan menjelaskan mengenai visum et repertum dari korban dan beberapa alat bukti yang telah kami daftarkan ke kepanitiaan yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudari terdakwa silakan mengambil tempat di kursi sebelah kanan penasihat hukum. Penuntut umum hadirkan saksi pertama ke dalam ruang sidang. Baik, mohon izin petugas menghadirkan saksi Randy Kurniawan. Baik, saksi Kurniawan memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk dan terima kasih kepada petugas. Silakan kembali ke tempat. Baik, Bapak, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Bapak, kalau boleh tahu itu matanya kenapa ya? Ini mata saya begini karena disiram minyak keras oleh istri saya. Baik, tapi Bapak masih bisa mengikuti persidangan kan? Bisa ya, ya. Baik, silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas. Silakan kembali ke tempat. Baik, Bapak, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberikan keterangan, Bapak akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu, maka mohon dijawab dengan suara yang jelas ya. Ya, yang mulia. Nama, Randy Kurniawan, tempat tanggal lahir, Jember 25 September 1994. agama saudara, Kristen Protestan. Ya. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia benar, Iya benar. alamat Bapak, Saya perumahan Pesona Surya Milenial Blok M10, Kelurahan Manuli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ya mulia. baik, pekerjaan Bapak, Dulunya saya karyawan pabrik, akan tetapi sekarang saya di PHK. apakah Bapak mengenal saudari terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa karena dia merupakan saya. Baik, apakah Bapak masih memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan saudari terdakwa? Ya, saya masih memiliki hubungan perkawinan yang sah. Baik, dikarenakan saksi ini masih memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan terdakwa, maka saudara saksi ini tidak akan disumpah oleh hakim di persidangan ini. Baik, Bapak, silakan maju ke depan. Baik, Bapak, silakan maju ke depan terlebih dahulu. Apakah benar ini BAP Bapak? Ya, benar. Ini mengatakan Bapak? Ya, Apakah ada yang perlu diubah lagi? tidak ada. Kalau itu silakan kembali ke tempat. Baik, Bapak, apa yang Bapak ketahui dalam perkara ini? Baik, jadi waktu ini merupakan perkara di mana saya begitu disiram minyak panas oleh istri saya. Silakan. Silakan dari Mas. Siap, ya.
Baik Bapak, apakah hal seperti ini sudah sering terjadi? Jadi gini Bu, pada awalnya hubungan kami itu harmonis, akan tetapi lama-kelamaan kami ini sering stop disebabkan karena saya ini di PHK dan banyak tagihan yang menagih kami. Sejak kapan dan bisa Bapak jelaskan kalau di awal dari sampai akhir Bapak bisa seperti ini? Jadi gini Bu, jadi waktu itu pada sore hari saya itu pulang dari mencari pekerjaan. Nah, waktu itu saya langsung pergi ke dapur untuk meminum air putih. Nah, kebetulan istri saya itu di sana lagi masak di makan malam. Nah, pada saat itu istri saya juga menanyakan terkait pekerjaan. Apakah sudah mendapat pekerjaan? Nah, saya jawab masih belum. Nah, dan pada saat itu juga istri saya itu ngotot, ya maka saya ngotot juga Bu, karena saya sudah capek untuk mencari pekerjaan. Nah, dan pada akhirnya istri saya ini menyiram air panas kepada saya sehingga menyebabkan saya seperti ini. Baik, penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia, mohon izin. Bapak Randy, apakah Bapak ingat hal terakhir yang Bapak katakan kepada istri Bapak waktu saat itu? Jadi waktu itu sore hari terakhir saya mengingatkan kejadian itu. Saya waktu itu ditanya tentang pekerjaan. Saya jawab saya masih belum dapat pekerjaan. Pada saat itu ada siapa saja di rumah? Waktu itu ada pembantu saya. Pada saat perkelahian terjadi, di mana posisi asisten rumah tangga Bapak? Waktu itu kan sore hari ya Bu. Jadi pembantu saya itu sedang sholat asar. Setelah kejadian itu terjadi, apa istri Bapak ada untuk menolong Bapak? Jadi waktu itu tidak Bu, istri saya itu tidak membantu saya. Bahkan saya itu ditinggal oleh istri saya. Lalu waktu sampai rumah sakit, apa istri Bapak ada bersama dengan Bapak? Tidak ada sama sekali. Mohon izin Yang Mulia. Baik, silakan. Untuk baik, saya akan mohon izin untuk menunjukkan barang bukti nomor 001 dan 004 berupa teflon dan baju. Baik, kepada penuntut umum silakan maju ke depan untuk menunjukkan barang buktinya. Bapak silakan maju ke depan juga. Terdakwa juga penasihat hukumnya silakan maju ke depan juga. Itu pertanyaan Yang Mulia. Baik, silakan. Bapak, apakah benar ini telepon yang dipakai istri Bapak waktu istri Bapak menyiram minyak panas? Ya, ini merupakan teflon yang digunakan memasak oleh istri saya. Dan apakah ini juga baju yang dipakai pada waktu saat kejadian? Ya, ini baju waktu saya memakai untuk mencari pekerjaan. Cukup Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Mohon izin Yang Mulia. Ya, silakan. Tolong dijadikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi ini masih dalam ikatan perkawinan dengan terdakwa dan saksi ini yang telah disiram minyak panas oleh terdakwa sehingga mengakibatkan luka pada korban. Apakah cukup mengajukan pertanyaannya? Cukup Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara saksi? Ada yang lihat? Baik, silakan ditanyakan. Baik, saudara saksi, tadi Anda berkata bahwa akar dari permasalahan ini adalah karena banyak tagihan dan karena Anda di PHK. Apakah sebelumnya Anda ini tidak mempunyai tabungan? Ya, seperti keluarga pada umumnya saya mempunyai tabungan, tetapi tabungan saya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, oke. Katakanlah Bapak mengeluarkan tabungan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi saya konfirmasi lagi, apakah benar Bapak menggunakan uang tabungan itu hanya untuk keperluan rumah tangga saja? Ya, sudah saya gunakan untuk kebutuhan rumah tangga saya dan sisanya saya berikan kepada istri saya. Izin Yang Mulia untuk menunjukkan surat mutasi rekening yang sudah kami daftarkan ke panitera Yang Mulia. Baik, silakan ajukan ke depan dan membawa bukti emulasi rekeningnya. Terdakwa juga maju ke depan.
Bapak juga maju, penuntut umum juga maju untuk saling memeriksa di sini. Apakah benar ini rekening Anda? Ya, ini merupakan donasi rekening saya. Baik, yang cukup. Izin melanjutkan pertanyaan yang mulia. Ya, silakan. Berdasarkan bukti mutasi rekening ini, Anda telah membeli barang-barang mewah ini. Apakah benar? Ya, saya menggunakan ini untuk memenuhi kebutuhan saya selama ini. Izin melanjutkan dari meja penasihat hukum yang mulia. Bapak bisa membeli barang-barang mewah ini. Apakah Bapak tidak berpikir tentang kondisi keluarga Bapak? Ya, memang saya di PHK. Akan tetapi kan saya mempunyai pemikiran bahwasanya setelah di PHK, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Apakah memang seperti ini dari ibu Bapak suka memiliki barang-barang mewah dan pergi ke luar negeri? Ya, sebab dulu itu orang tua saya mempunyai sebuah restoran yang mana saya kebutuhan itu dipenuhi, itu yang mulia. Sehingga hal ini merupakan hal yang biasa bagi saya. Biasa, kok kamu gak sih gara-gara ini juga kita tuh saling kesulitan uang tau nggak? Saudara terdakwa, saudara saksi, harap menjaga ketenangan dalam ruang sidang ini. Sekarang ada kesempatan untuk saudara saksi menjelaskan apa yang saudara saksi lihat, saudara saksi alami, dan memberikan keterangan pada persidangan ini. Jadi harap tenang dan juga menjaga ketertiban pada ruang sidang ini. Saudara penasihat hukum, silakan untuk dikondisikan saudari terdakwa. Baik, Bapak silakan bisa dilanjutkan. Ya, jadi gini yang mulia. Kan istri saya sudah tahu bahwasanya kita waktu pacaran dulu itu gaya hidupku itu seperti apa. Ya kalau menurutku ini merupakan hal yang biasa kan. Seperti kayak jam tangan ini, terus jalan-jalan ke luar negeri, itu merupakan sebuah hal yang biasa. Sebab orang tua saya dulunya itu mempunyai restoran yang cukup besar. Tadi Bapak menjelaskan ya bahwa sebelum terjadi penyiraman sempat terjadi cekcok. Iya. Lalu waktu istri Bapak bertanya tentang pekerjaan, sikap Bapak itu gimana? Apakah ada perkataan kasar dari Bapak? Sepertinya saya tidak pernah mengatakan Bohong kasar tau yang nggak? mulia. Bohong. Saya peringatkan sekali lagi, harap untuk menjaga ketenangan pada persidangan ini. Ini adalah kesempatan bagi saksi untuk menjelaskan. Jadi nanti ketika keberatan tolong akan disampaikan melalui penasihat hukum. Baik, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan oleh penasihat hukum? Ada yang ya? Baik, silakan dilanjutkan. Apakah benar yang dikatakan oleh terdakwa ini? Jadi gini yang mulia. Dulu itu waktu kejadian saya itu tidak pernah berkata kasar. Akan tetapi istri saya itu nyolot kepada saya. Ya saya nyolot juga. Begitu yang mulia. Nanti jadikan pertimbangan yang mulia berdasarkan keterangan saksi. Saksi merupakan pribadi yang emosional. Jadi mungkin korbanlah yang memicu pertengkaran antara korban dan terdakwa. Baik, dari penuntut umum mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara saksi? Tidak ada ini. Baik, dari penasihat hukum ada? Tidak ada yang Dari terdakwa apakah ingin menanggapi keterangan dari saudara saksi? Katakan itu benar ya yang mulia. Bapak bisa melihat sendiri dari wajahnya kalau dia tuh suka bohong, dan lihat saja itu sesuatu yang dia kenakan sekarang, yang dia pakai bilangnya 2 juta tapi yang ternyata nominalnya adalah 6 juta, dan yang katanya siram-siram itu dia itu bohong ya yang mulia. Saya itu cuma refleks, jadinya kena muka dia itu, dan begitulah yang mulia ceritanya. Sekian dari saya. Baik, dari saksi apakah ada yang akan disampaikan? Jadi gini yang mulia, kalau menurut saya hal ini merupakan hal yang biasa, sebab istri saya sudah tahu bagaimana gaya hidup saya sebelum kita menikah. Yang mulia. Dari terdakwa apakah akan menanggapi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara penuntut umum apakah
ada keterangan dari saksi ini masih diperlukan? Masih Yang Mulia, mohon izin. Dikarenakan karena keterangan saksi ini ingin kami periksa dengan saksi selanjutnya, kami mohon izin agar saksi tetap di ruang sidang selama pemeriksaan saksi selanjutnya. Baik, Bapak silakan duduk di sebelah kanan ya. Baik Yang Mulia. Penuntut umum, hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang sidang. Petugas hadirkan saksi Aini Putri Kunjaya ke ruang sidang. Baik, silakan duduk saudara saksi di pemeriksaan dan terima kasih kepada petugas pengadilan. Baik, kepada saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ini sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitasnya. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu, berdasarkan dalam pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberikan keterangan, Ibu akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas ya. Nama, Aini Putri Kunjaya, tempat tanggal lahir, Jember 20 Agustus 1999, agama, Islam. jenis kelamin perempuan, Benar, Bu. kebangsaan Indonesia benar, Benar, Bu. alamat, Jalan PB Sudirman nomor 20, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. pekerjaan. Satpam. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, Ibu sebelum dimintai keterangannya akan diangkat sumpahnya terlebih dahulu. Sebelumnya apakah Ibu ada hubungan darah atau semenda dengan terdakwa? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, Ibu sebelum memberikan keterangannya Ibu akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Silakan Ibu berdiri, petugas tolong bantu saya untuk pengangkatan sumpah. Ibu ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari apa yang sebenarnya. tidak lain dari apa yang sebenarnya. Cukup, silakan Ibu duduk. Petugas silakan kembali. Baik, kepada saudari saksi silakan maju ke depan terlebih dahulu untuk melihat BAP Ibu saat di kepolisian. Silakan maju ke depan. Ini benar keterangan Ibu? Iya, benar. Ini tanda tangan Ibu? Iya, benar, Pak. Apakah masih ada yang dibingungkan? Tidak ada, Pak. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang Ibu ketahui dengan kasus ini? Jadi yang saya ketahui, Bu, yaitu Ibu Aulia Ramadhani Kusuma telah melakukan kekerasan kepada suaminya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu menjadi satpam di kompleks tersebut? Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Baik, kepada penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, mohon izin Yang Mulia. Saudari saksi, bisa saudari jelaskan secara rinci pada tanggal 16 Maret 2023 pada saat saudari datang di kediaman Bapak Randy dan Ibu Aulia? Pada waktu itu saya lagi keliling kompleks. Nah, terus tiba-tiba saya dengar suara orang minta tolong dan saya lagi keliling kompleks, ternyata itu pembantunya Pak Randy. Siapa saja yang Ibu lihat selain pembantu dan Ibu Aulia pada saat saudara di rumah itu? Selain pembantu dan Ibu Aulia Ramadhani Kusuma itu, saya melihat Pak Randy. Itu juga sempat ketemu di depan rumah itu. Pertanyaan Baik, silakan. Saudara saksi, apakah sebelum kejadian ini saudara pernah keributan di rumah Pak Randy? Sering sih, Bu. Bagaimana saudara tahu ada keributan di rumah Pak Randy? Saya mendengar kalau saya keliling komplek, saya dengar keributan di rumah itu, Bu. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara masuk ke dalam rumah Pak Randy untuk menolong Pak Randy. Lalu setelah saudara masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi Pak Randy, apa yang saudara lakukan? Jadi pas saya melihat Pak Randy sudah merasa kesakitan banget, terus saya langsung bawa ke rumah sakit.
Dengan apa Anda ke rumah sakit? Menggunakan mobil Ibu Aulia. Izin yang mulia. Izin menampilkan barang bukti nomor 002 berupa foto mobil terdakwa yang mulia. Baik, silakan Panitera tolong dibantu ya. Baik yang mulia, silakan. Saudara saksi, apakah benar ini mobil yang saudara gunakan untuk mengantar Pak Rendi? Benar, itu mobil yang saya gunakan. Izin yang mulia. Izin menampilkan barang bukti nomor 003 berupa rekaman CCTV dari rumah terdakwa dan sudah kami daftarkan ke kepaniteraan yang mulia. Ya, silakan. Baik yang mulia. Capeknya. Udah pulang? Udah. Gimana? Udah dapat pekerjaan? Belum. Akhir-akhir ini cari pekerjaan itu kayak susahnya. Kamu tuh gimana sih? Seharusnya kan lebih berusaha lagi buat cari pekerjaan. Apalagi sekarang ini kebutuhan banyak, tahu nggak sih? Aku ini mencari pekerjaan susah-susah ya. Aduh mas, gimana nih? Aduh. Izin yang mulia. Ya, silakan. Kami keberatan dengan ditampilkannya CCTV dari penuntut umum dikarenakan tidak ada dasar yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Izin menanggapi yang mulia. Begini yang mulia. Berdasarkan pasal 5 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa barang bukti CCTV dapat ditampilkan di persidangan. Selain itu, rekaman CCTV ini sudah diambil dan diperiksa oleh Puslapor Polda Jatim. Izin yang mulia. Berdasarkan putusan MK nomor 20 garing PUU 14/2016 bahwasanya alat bukti elektronik tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Cukup yang mulia. Capeknya. Udah pulang? Udah. Gimana? Udah dapat pekerjaan? Belum. Akhir-akhir ini cari pekerjaan itu kayak susahnya. Kamu tuh gimana sih? Seharusnya kan lebih berusaha lagi buat cari pekerjaan. Apalagi sekarang ini kebutuhan banyak, tahu nggak sih? Aku ini mencari pekerjaan susah-susah ya. Aduh mas, gimana nih? Aduh. Tolong. Pak Rendi? Pak Rendi kenapa? Pak? Mari saya bantu. Aduh. Izin mengajukan pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah benar kejadian yang ada di CCTV itu terjadi? Benar Bu, di situ saya lagi menolong Pak Rendi. Izin mengajukan pertanyaan kepada saksi korban yang mulia. Baik, ya silakan. Saksi korban, apakah benar kejadian yang ada di CCTV itu terjadi? Ya, itu istri saya yang menyiram mata saya dan ibu ini yang menolong saya. Mohon izin pertimbangan yang mulia bahwa berdasarkan keterangan saksi ini, saksi menolong korban bersama membantu terdakwa. Lalu foto mobil yang menjadi barang bukti adalah foto mobil yang digunakan untuk menolong saksi korban. Dan apa yang terjadi di rekaman CCTV ini adalah benar. Cukup yang mulia. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak yang mulia. Baik, selanjutnya penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan ditanyakan. Saudara saksi, dari keterangan Anda tadi bahwa Anda berkata berpapasan dengan Ibu Aulia. Apakah Anda tahu Ibu Aulia itu ingin pergi kemana? Jadi waktu itu saya berpapasan dengan Ibu Aulia. Dia mau pergi beli obat untuk suaminya. Baik Bu, sepengetahuan Ibu saat itu. Baik Bu, sepengetahuan Ibu saat Ibu berpapasan dengan Ibu Aulia, bagaimana kondisi Ibu Aulia pada saat itu? Jadi kondisinya Ibu Aulia dalam keadaan sakit. Mungkin karena suaminya lagi sakit. Apakah dalam kesehariannya Ibu Aulia ini sering keluar rumah dan bersosialisasi dengan tetangga? Dan seberapa sering Ibu Aulia bersosialisasi? Dalam kesehariannya Ibu Aulia sering bersosialisasi dengan tetangganya dan sering bertegur sapa kalau ketemu.
Lalu mengenai Pak Randy sendiri, menurut Ibu bagaimana aktivitasnya sehari-hari atau ketika aktivitas bersosialisasi? Pak Randy sendiri itu jarang sekali bersosialisasi. Bahkan kalau bertemu itu Pak Randy tidak bertegur sapa. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia, karena berdasarkan keterangan saksi dapat diketahui bahwa terdakwa ini merupakan pribadi yang baik dan ramah, sedangkan korban adalah pribadi yang kurang ramah. Cukup yang mulia. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan? Sementara cukup yang mulia. Baik, dari penuntut umum apakah ada pertanyaan? Baik, saudari terdakwa, apakah ingin menanggapi keterangan dari saudari saksi? Iya yang mulia, di sini saya ingin membenarkan ya bahwasannya yang ada di video CCTV itu tadi itu memang saya, dan saya itu keluar untuk membeli obat suami saya yang mulia. Sekian. Baik, dari saudari saksi, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Baik, saudara saksi korban? Tidak ada yang mulia. Baik, Bapak dan Ibu, keterangan Bapak dan Ibu kami anggap cukup. Selanjutnya, apabila keterangan Bapak dan Ibu kami perlukan, harap Bapak dan Ibu silakan untuk menaati panggilan tersebut. Selanjutnya, sebelum meninggalkan ruang sidang, silakan mengambil identitas saudara yang telah diberikan kepada majelis hakim di meja panitera. Silakan diambil. Kepada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan? Untuk saksi cukup yang mulia. Kemudian kami akan mendatangkan ahli untuk menjelaskan pemeriksaan dari korban. Hadirkan ahli dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, petugas hadirkan ahli Dr. Laila Wafiatur Rahma dalam ruang sidang. Baik, ahli Dr. Laila Wafiatur Rahma masuk di ruang sidang. Baik, ahli silakan duduk dan terima kasih kepada petugas pengadilan. Saudari ahli, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saudari ahli, saudari berapa kali dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli? Sudah 4 kali ya. Saudari ahli, silakan maju ke depan untuk menjelaskan dan surat. Saudari ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan pendapat saudari ahli, akan ditanya identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas. Iya yang mulia. Nama, Laila Wafiatur Rahma, tempat tanggal lahir, Jember 21 April 1986, jenis kelamin, perempuan, agama, Katolik, kebangsaan, Indonesia, alamat, Dusun Kerajaan Desa Tutul RT 001 RW 009 Kecamatan Baru Kabupaten Jember. pekerjaan. Dokter. Apakah saudara ahli mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan pendapat saudari ahli akan diakan janjinya, apakah saudara ahli bersedia? Bersedia yang mulia. Saudari ahli, dimohon berdiri. Petugas tolong bantu saya dalam pengangkatan janji. Saudari ahli mohon meletakkan tangan tinggi di atas Alkitab dan mengangkat tangan kanan di samping telinga membentuk seperti ini. Saudari ahli mohon ikut kata-kata saya. Baik yang mulia. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan dan disiplin umum yang saya pelajari. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, cukup.
Saudari ahli dapat duduk kembali di tempat. Terima kasih. Petugas silakan kembali ke tempat. Saudari ahli mohon dijelaskan riwayat pendidikan saudari. Jadi saya memulai pendidikan S1 saya di Universitas Indonesia, mengambil Fakultas Kedokteran. Kemudian S2 dan juga S3 saya di Universitas Indonesia juga, mengambil Fakultas Kedokteran spesialis forensik yang mulia. Penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan, tapi sebelumnya izin mengkonfirmasi. Penuntut umum menghadirkan saudari ahli di sini untuk menjelaskan apa ya? Untuk menjelaskan pesona terpertum dari korban yang mulia. Oh, berarti sudah dipersiapkan kan? Oh, baik, silakan dilanjutkan. Saudari ahli, dapatkah saudari memaparkan hasil visum yang sudah Anda teliti? Saya dapat memaparkan hasil visum saya, akan tetapi saya ingin meminta izin untuk memaparkannya menggunakan PowerPoint. Mohon izin yang mulia. Baik, silakan. Izin saudari ahli untuk memaparkan hasil visum terpertum dari korban yang sudah diteliti tersebut. Baik, mohon dipersiapkan. Panitra silakan dibantu ya. Iya, siap yang mulia. Izin berdiri yang mulia. Baik, silakan. Oke, saya mulai. Jadi, setelah kami dari tim forensik melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Randy Kurniawan yang merupakan korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kami menemukan beberapa hal dan akan kami simpulkan pada hari ini. Yang pertama yaitu pada tangan kiri korban, kami menemukan luka memar, yakni luka memar ini berwarna kehijauan. Luka memar ini berwarna keunguan, yang mana luka memar ini berukuran 4 cm x 3 cm. Kemudian setelah kami identifikasikan, ternyata luka memar ini sudah ada sekitar 1-2 minggu yang lalu. Kemudian pada gambar kedua yaitu kami menemukan luka memar juga pada telinga korban, yang mana luka memar ini berwarna kehijauan dan ukurannya adalah 2 cm. Dan setelah kami identifikasikan juga, ternyata luka memar ini sudah ada sekitar 6-7 hari yang lalu. Kemudian pada gambar ketiga, kami juga menemukan luka bakar derajat 2 pada wajah korban, yang mana dapat diketahui apabila tingkat keparahan dari luka bakar ini ketika kita mengetahui ukuran dan bentuknya, kemudian tingkat kedalaman dari luka bakar tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada ulus kornea pada mata kiri korban, yang mana ulus kornea pada mata kiri korban ini dapat disebabkan karena peradangan kornea pada mata kiri korban. Kemudian peradangan kornea ini disebabkan karena adanya infeksi luka pada kornea mata korban dan dapat menyebabkan kebutaan secara permanen pada mata kiri korban. Mungkin cukup sekian yang mulia. Baik, silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Tidak dilanjutkan pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Saudari ahli, apakah buta yang dialami korban itu dapat disembuhkan? Buta yang dialami korban ini merupakan peradangan kornea, yang mana peradangan kornea ini disebabkan karena adanya infeksi luka, sehingga meskipun korban itu mendapatkan bantuan medis maupun korban itu mendapatkan donor mata, itu tidak dapat disembuhkan, sehingga sangat sulit untuk disembuhkan karena penyakit ini merupakan penyakit permanen. Menurut saudari yang dikatakan, apa yang membedakan luka bakar derajat 1 dan derajat 2? Jadi kulit itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu dermis, kemudian lapisan kedua yaitu epidermis, dan lapisan ketiga yaitu hipodermis. Yang mana kemudian ada luka bakar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu luka bakar derajat 1 yaitu superficial burn, kemudian luka bakar derajat 2 yaitu deep facial thickness, dan luka bakar derajat 3 yaitu full thickness burn. Jadi yang dialami korban ini merupakan luka bakar derajat 1, yang mana luka bakar ini hanya terkena pada bagian luar kulit saja. Sedangkan yang dialami oleh korban ini merupakan luka bakar derajat 2 yang sudah mengenai bagian tengah kulit korban. Seperti itu. Cukup ya, Bu. Baik, terima kasih. Apakah dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Apakah dari penuntut umum masih ada pertanyaan?
saudari ahli, berdasarkan keterangan yang Anda paparkan, apakah spesifikasi luka dapat dinyatakan sebagai luka berat? Iya Bu, karena ini sudah dinyatakan sebagai berita permanen sehingga dapat dikategorikan sebagai luka berat. Saudara penuntut umum, apakah pendapat ahli ini masih diperlukan? Baik, saudara ahli, pendapat saudara ahli kami anggap cukup. Selanjutnya, apabila pendapat saudara diperlukan, saya harap saudara ahli datang di persidangan ini. Baik, selanjutnya saudara bisa meninggalkan ruang sidang. Sebelum meninggalkan ruang sidang, saudara ahli harap mengambil CV saudara yang telah diberikan ke persidangan di meja panitera. Terima kasih. Bisa silakan. Penuntut umum, apakah masih ada saksi atau ahli yang akan diajukan? Baik, saudara terdakwa silakan duduk di kursi pemeriksa kembali. Dikarenakan sudah tidak ada saksi atau ahli yang diajukan oleh penuntut umum, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penasihat hukum. Untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum dalam menyiapkan alat buktinya, maka agenda sidang pada hal ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2023 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadiri terdakwa pada sidang berikutnya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/2023 atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum bagaimana? Apakah telah siap dengan alat buktinya? Sudah ya, mulia. Sudah yang mulia, kami akan mengajukan seorang saksi yang mulia. Baik, sebelumnya saudari terdakwa silakan duduk di kursi sebelah kanan kuasa hukum saudara. Baik, saudari penasihat hukum, hadirkan saksi di ruang sidang. Baik yang mulia. Mohon tugas pengadilan hadirkan saudara saksi terdakwa. Baik, selamat duduk. Penasihat, terima kasih kembali ke tempat. Saudara saksi ini saudaranya dari terdakwa atau bagaimana? Tidak yang mulia, dia itu teman saya. Baik, sebelumnya saudara saksi di sini dalam keadaan sehat dan siap ya dalam mengikuti persidangan. Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap. Baik, silakan maju ke depan untuk memberikan identitas saudara. Silakan kembali ke depan. Baik, sesuai dengan pasal 160 ayat 2 KUHP, Ibu akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas ya. Baik yang mulia. Nama, Kalimatus Sadia, tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 18 Juni 1989, agama, Islam, Islamin, perempuan, kebangsaan Indonesia benar, iya benar yang mulia.
mulia. Alamat saudara? Jalan Jumat nomor 17, Kelurahan Mangli. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Baik, sebelumnya apakah ibu mengenal terdakwa? Ya yang mulia, dia itu teman saya. Baik. Ibu berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan, apakah ibu bersedia untuk diangkat sumpahnya? Ya yang mulia, saya siap. Baik, silakan berdiri. Petugas, tolong dibantu ya untuk pengangkatan sumpah dari saudari saksi. Mohon berdiri. Ibu, mohon ikutilah kalau sumpah saya dengan suara yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup yang mulia. Baik, petugas silakan kembali ke tempat. Dipersilakan duduk ya. Baik, dari penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada yang enggak? Ya, silakan mengajukan. Baik, saudara saksi, waktu saat itu terdakwa ingin berkunjung ke rumah Anda. Bagaimana keadaan terdakwa saat itu? Keadaan terdakwa saat itu merasa ketakutan yang mulia. Pak, Apakah terdakwa pernah bercerita sebelumnya bahwa terdakwa pernah ada atau sering terlibat pertengkaran dengan si korban? ya terdakwa itu pernah bercerita bahwasanya dia sudah tidak mempunyai pekerjaan. Apakah terdakwa pernah bercerita lagi mengenai luka yang dialami suami? Tidak, Pak. Lalu apakah saudara tidak curiga terdakwa yang melakukan kekerasan kepada suaminya? Tidak, Pak. Soalnya saya sudah berteman lama dengan dia dan mengenai luka obat katanya itu hanya luka obat biasa, Pak. Setelah dia meminjam uang, apa yang dilakukan oleh teman saudara? Setelah melihat terdakwa itu kecapean, saya memberikan terdakwa itu teh, kemudian terdakwa pergi begitu saja. Yang mulia, mohon jadikan pertimbangan yang mulia bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa berniat untuk menolong suaminya dengan meminjam uang kepada saksi. Cukup yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Iya yang mulia. Baik, silakan ditanyakan. Saudari saksi, apakah saudara mengetahui kabar terdakwa pergi dari rumah? Tidak, Bu, saya tidak tahu. Soalnya saya SMS, dia itu tidak menjawab. Apakah saudara mengetahui kalau terdakwa tidak pernah mengunjungi suaminya di rumah sakit? Saya tidak tahu. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia, saksi ini tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP. Cukup yang mulia. Izin yang mulia. Baik, silakan. Namun berdasarkan putusan MK nomor 65/PUU 8 dari 2010 mengenai perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP terhadap Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa orang yang dapat memberi keterangan dalam rapat penyidikan, penuntutan dan peradilan atas suatu tindak pidana tidak selalu ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri atau testimoni ya auditu. Cukup oke? Baik, keberatan dari penuntut umum maupun saudara penasihat hukum nanti silakan untuk dicatat atau dicantumkan dalam nota keberatan. Dapat dimengerti? Baik, saudara terdakwa. Baik, penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan? Baik, kepada saudari terdakwa, apakah ada pertanyaan juga yang akan diajukan? Ada yang ya, benar saya bahwasanya saya itu meminjam uang. Setelah itu saya Saudara saksi, apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan? tidak ada yang mulia.
Baik, penasihat hukum, apakah ada keterangan saksi ini bisa dicukupkan? Cukup yang mulia. Baik, Ibu, keterangan Ibu kami anggap cukup, tetapi apabila diperlukan oleh pengadilan, maka saya harap Ibu dapat datang dan juga menaati sesuai dengan kelancaran dan juga untuk menjaga persidangan ini dengan lancar. Ya, yang mulia. Baik, selanjutnya Ibu bisa meninggalkan persidangan ini dan juga identitas Ibu silakan diambil di meja panitera. Baik, dari penasehat hukum, apakah masih ada saksi atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan sudah tidak ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum, maka agenda sidang pada hari ini akan adalah pemeriksaan terdakwa. Saudari terdakwa, silakan duduk di kursi pemeriksaan di depannya. Baik. Baik, saudari terdakwa, apakah dasar keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Baik, silakan. Baik, saudari terdakwa, apakah benar suami saudari pada tanggal 3 Februari 2023 itu di PHK? Iya, betul. Lalu pada tanggal 6 Februari 2023, apakah suami saudari terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan? Belum mendapatkan yang mulia. Jadi begini, yang mulia, suami saya itu suka menyepelekan waktu, yang dimana dia selalu mundur sehingga lama mendapatkan suatu pekerjaan. Sampai-sampai tabungan kita itu berdua udah habis. Nah, padahal suami saya itu pasti tahu kalau di Indonesia ini kan ya, gimana susahnya sih mencari pekerjaan yang mulia begitu. Baik, pada saat suami Anda pulang ke rumah, apa tanggapan saudari? Pada waktu itu saya langsung tanya kan ya ke suami saya, kamu udah dapat kerjaan belum? Nah, terus dia jawab belum kan katanya. Terus ya saya otomatis marah kan ya, soalnya waktu itu tabungan udah menipis, kebutuhan anak juga banyak, kebutuhan sekolah dan banyak tagihan, tetapi masih belum dapat pekerjaan yang mulia. Baik, berarti apakah setelah itu ada pertengkaran antara saudari dengan suami saudari? Kalau perkelahian itu memang ada yang mulia. Jadi waktu itu ada dorong-dorongan kan. Lantas saya pada saat itu memasak tempe dan refleks saya mengambil teflon yang berisi minyak yang saya gunakan untuk masak. Kemudian saya lempar ke suami saya, di situ terdapat minyak panas. Setelah itu apa yang saudari lakukan? Ya, saya kan panik ya. Dimana waktu itu saya lari untuk mencari bantuan, saya membeli obat. Saudari tadi bilang meminta bantuan ya, tapi kenapa saudari tidak datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi suami Anda? Loh, ya kan saya cari bantuan ke rumah teman saya untuk menginjam uang untuk beli obat. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa melukai korban sampai mengalami luka berat serta tidak datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi dari korban. Cukup yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan lagi yang akan diajukan? Cukup yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada Ada yang terdakwa? mulia. Silakan. Baik, saudari terdakwa, bisa saudari jelaskan lagi seberapa sering saudari bertengkar dengan suami saudari? Ya kalau dulu itu bisa dibilang harmonis ya, karena waktu itu mungkin masih banyak uang dan setelah suami saya kena PHK itu kondisi ekonomi di rumah tuh makin gak aturan gitu. Dan ya saya pusing kan, terus terbawa emosi, akhirnya saya lampiasin lah ke suami saya. Baik, tadi saudari bilang bahwa saudari ada upaya untuk mencari pertolongan kan? Apa yang saudari lakukan? Pada waktu itu saya pergi ke rumah teman saya untuk meminjam uang untuk beli obat. Nah terus satpam yang minggu lalu itu juga bilang katanya dia juga ikut membantu saya begitu. Suara cukup ya mulia. Baik, ini saudari terdakwa tadi kan saudari mengatakan bahwa saudari berusaha untuk
membantu korban datang untuk membantu korban dengan menengok ke rumah sakitnya juga. Tapi kenapa saudari di sini tidak datang ke rumah sakit atau menghubungi keluarga atau orang yang ada di sana? Ya gimana ya yang mulia? Uang aja loh nggak ada, mau beli paketan aja nggak bisa. Ya saya nggak bisa menghubungi keluarga saya lah atau orang rumah yang mulia. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya, Mulia. Baik, dengan demikian proses persidangan telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Baik, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dalam menyiapkan surat tuntutannya, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa dalam sidang berikutnya. Baik, yang mulia. Baik, untuk itu persidangan pada hari ini ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/Pitsus/2023/PNJMR atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Saudari penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, kepada terdakwa, penasihat hukum serta penunjung sidang harap mendengarkan dengan seksama sebelum membacakan tuntutan. Sebelum dia membacakan tuntutan, harap seluruhnya untuk menyimak ya apa yang akan disampaikan oleh penuntut umum. Silakan dibacakan. Sebelum membacakan tuntutan, izinkan kami untuk membagikan surat tuntutan kami ya. Baik, ya silakan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati serta hadirin sekalian, izinkanlah kami untuk membacakan surat tuntutan Kejaksaan Negeri Jember untuk keadilan surat tuntutan nomor PDM 35/Jember/5/2023. Sehubungan dengan adanya dugaan tidak pidana yang kami hubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana kami uraikan, maka kami penuntut umum dengan memperhatikan hasil pemeriksaan telah menempatkan terdakwa pada persidangan ini dengan identitas lengkap sebagai berikut. Nama lengkap Aulia Ramadhani Kusuma. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan terlampir dalam berkas berdasarkan surat penetapan Penuntut umum dianggap telah dibacakan untuk surat tuntutannya karena dari yang hadir di sini juga kepada penasihat hukum dan majelis hakim terdakwa juga sudah memiliki salinan. Jadi kami anggap telah dibacakan. Baik, bagaimana saudari terdakwa? Apakah saudari mengerti atas surat tuntutan yang telah dibacakan dan yang salinan yang telah diberikan kepada penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Baik, apakah memiliki tanggapan? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, bagaimana? Apakah memiliki tanggapan atas surat tuntutan yang telah dibacakan? Kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia. Untuk tanggal dan harinya sama ya seperti kalender court. Baik,
untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum dalam menyiapkan nota pembelaannya, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2023 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan berikutnya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang pengadilan negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351/Pinsus/2023/PNJMR atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Baik, saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan nota pembelaannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan tolong dibagikan ya. Izin, Yang Mulia. Ini kebacaran kami berdiri, Yang Mulia. Baik, silakan. Majelis hakim yang mulia, tim penuntut umum yang kami hormati, saudari terdakwa serta hadirin sekalian, izinkan kami untuk membacakan nota pembelaan kami. Nota pembelaan dalam dakwaan perkara pidana atas nama terdakwa, nama lengkap Aulia Ramadhani Kusuma, identitas selanjutnya diatur telah dibacakan. Dalam perkara ini, kami tim penasihat hukum terdakwa akan mengemukakan nota pembelaan secara sistematis agar mempermudah majelis hakim yang mulia untuk mencermati dan memeriksanya. Bahwa dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki unsur-unsur 1. Unsur setiap orang. Adapun bukti rekaman CCTV yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat menunjukkan secara mutlak bahwa yang melakukan penyiraman minyak panas adalah terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma. Baik, cukup kepada penasihat hukum dianggap telah dibacakan karena yang hadir di sini juga sudah menerima salinan nota pembelaan. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputus adil-adilnya. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya nasib dan masa depan terdakwa kepada majelis hakim karena majelis hakimlah yang dapat menentukannya. Hormat kami penasihat hukum Budi Pangudi. Baik, terima kasih. Baik, kepada saudari penuntut umum, apakah memiliki tanggapan atas nota pembelaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia. Menurut kami surat tuntutan yang kami susun telah sesuai, maka kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan? Kami tetap pada nota pembelaan kami yang mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada surat tuntutannya serta penasihat hukum tetap pada nota pembelaannya, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Yang mana sesuai dengan kalender court, majelis hakim memerlukan waktu selama 7 hari untuk memberikan putusan dan menyiapkan putusannya. Maka agenda sidang pada hari ini ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik, kemudian. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang pengadilan negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nama register perkara 351/2023
garis miring PNJMR atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap, yang mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi kepada terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum, dan juga kepada para pengunjung sidang harap mendengarkan putusan dengan seksama. Putusan nomor 351 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring PNJMR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa atas nama Aulia Ramadhani Kusuma. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan dalam tahanan negara oleh selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu Pugu Widodo SHMH. Pengadilan Negeri Jember telah membaca 1. Menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jember tentang penunjukan majelis hakim. 2. Penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang. 3. Berkas perkara dalam surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah membaca tuntutan pidana, setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, selanjutnya mendengar tanggapan penuntut umum terdakwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, serta tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan penasihat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan nota keberatan. Mohon untuk dilanjutkan. Mohon izin yang mulia. Setelah membaca nota keberatan dari penasihat hukum, terdakwa yang pada pokoknya terlampir dalam berkas, menimbang bahwa terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa majelis hakim menetapkan putusan setelah yang amannya terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan para saksi masing-masing pada pokoknya terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan 1 orang ahli, pendapat ahli terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang telah dihadapkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan jaksa penuntut umum terbukti atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang mengandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa tersebut. Menimbang bahwa sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Menimbang bahwa pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai unsur-unsur, yakni 1. Setiap orang, 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, 3. Mengakibatkan korban dalam mendapatkan jatuh sakit atau luka berat. Penggunaan unsur yang telah dibacakan. Cukup yang mulia. Baik, Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah sesuai dalam perbuatan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus bertanggung jawab perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya terdakwa oleh ditahan serta tidak ada alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembelaan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dimanipulasi pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan dianggap telah dibacakan. Keadaan yang meringankan dianggap telah dibacakan. Memperhatikan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan telah dianggap telah dibacakan. Cukup yang mulia.
Baik, saudari terdakwa silakan untuk berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat. 2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000. Baik, saudari terdakwa silakan duduk kembali. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami Bagas Sundaru SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Aulia Dinda Rahayu SH dan Rizka Pritami SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim kota tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hanifah Ramadhani Syafri sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jember serta di hadapan terdakwa sendiri. Baik, saudari terdakwa, bagaimana? Apakah memiliki tanggapan atas putusan yang telah dibacakan? Kami yang mulia, saya serahkan kepada penasihat. Baik, saya berikan waktu apabila ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan penasihat hukum, silakan. Saya pikir terlebih dahulu yang mulia. Sekarang sudah kembali ke tempatnya. Oh, berat. Berarti saudari masih pikir-pikir ya. Oleh karena itu hasil diskusi dengan penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya penuntut umum bagaimana? Apakah memiliki tanggapan atas putusan yang telah dibacakan? Kami akan pikir-pikir terlebih dahulu yang mulia. Baik. Baik, dikarenakan penuntut umum masih pikir-pikir serta terdakwa dan penasihat hukum juga masih pikir-pikir, maka dari itu putusan ini belum memiliki kekuatan hukum tetap hingga 7 hari ke depan atau sampai penuntut umum serta penasihat hukum mendaftarkan banding ke Pengadilan Negeri. Untuk itu sidang Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351-Pitsus-2023-PNJR atas nama terdakwa Aulia Ramadhani Kusuma dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.